Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tauhid karena adalah pokok permasalahan yang Allah Ta'ala menjadikan kita agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam tauhid ini banyak sekali, terutama tauhid uluhiyah, tauhid yang hubungan kita beribadah kepada Allah. Bab yang akan kita baca, babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk syirik orang bernazar kepada selain Allah. Karena nazar itu ibadah. Jadi orang bernazar kepada orang mati, nazar kepada ahli kubur, nazar kepada batu, maka ini adalah bagian daripada puncak kesyirikan. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri. Maka orang-orang mukmin itu menunaikan nazarnya. Di sini dijelaskan makna nazar oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. An-nadru fil lugha iltizamu fi'li syai'i, mewajibkan dirinya untuk berbuat sesuatu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib. Itu maknanya menurut lugha. Jadi nazar itu dia mewajibkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mewajibkannya. Contohnya begini, nanti kalau saya ini sembuh, saya malam akan sholat 11 rakaat. Itu nazar. Padahal sholat 11 rakaat asalnya adalah sholat sunnah, menjadi wajib ketika dinazari. Wa fi syar'i, menurut syarak nazar itu iltizamu mukallafin fi'lat ta'ati. Iltizamu mukallafin fi'lat ta'ati lam tajib alaihi bi asli syar'i. Orang itu mewajibkan diri untuk melaksanakan ketaatan yang mana tidak diwajibkan baginya. Yang mana tidak diwajibkan baginya menurut syar'i. Wa hadza manhiyun anhu. Maka menurut asal nazar itu adalah dilarang. Karena nazar ini menunjukkan bakhilnya seorang. Ya, maka sebaiknya kita tidak bernazar kecuali kalau sudah terlanjur nazar yang baik, wajib dilaksanakan. Karena Allah berfirman, yufuna bin nadri. Kenapa? Lima fihi min ikhrajil insani li nafsihi. Karena menunjukkan manusia itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Maknanya dia mau beramal baik kalau ada sesuatu yang ia harapkan dipenuhi oleh Allah. Kemudian juga dijelaskan di sini, wat dalilu ala anna al-wafa'a bi nadari ta'ati ibadatun. Ada pendalil bahwasanya nazar menuju kepada ketaatan itu wajib diamalkan karena dia mewajibkan diri untuk beramal soleh. Annallaha ta'ala dzakara anna min sifatil abrar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjelaskan di antara tanda-tanda orang itu baik, annahum yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nazarnya. Jadi kalau orang itu menyelisih nazarnya berarti dia menyelisih janjinya kepada Allah.
Dan dia sendiri asalnya tidak mewajibkan dirinya, tetapi dia mewajibkan. Lalu ia tinggalkan, maka dia berdosa. Nah, ini perlu difahami. Dan juga wa amara bil wafa'i bihi. Kita kalau sudah nazar taat wajib dilaksanakan. Makanya upayakan nazar itu sekiranya kita mampu. Kalau kita tidak mampu tidak boleh. Pokoknya nazar saya akan mengeluarkan uang 1 miliar. Padahal dia 1 juta saja tidak punya duit. Ini namanya tidak mampu. Nah, kemudian juga nazar untuk sholat semalam suntuk. Padahal tidak mampu maka tidak boleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah Ta'ala itu sekiranya kamu mampu. Dan ini menunjukkan samahnya Islam, luwesnya Islam. Allah Ta'ala tidak memerintah kita kecuali menurut kemampuan kita. Karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 29, wal yufu nudurahum. Dan hendaknya mereka menunaikan nadarnya. Ini kalau nadar taat. Kalau nadar maksiat tidak boleh. La wafa'a binadaril maksiati. Tidak boleh kita melaksanakan nadar ketika orang itu nadar maksiat. Ya, nadar nanti besok saya akan mengambil sepeda motornya si fulan. Itu dia nadar. Ini tidak boleh. Sedangkan kalau nazar taat, maka hendaknya dia pertimbangkan dulu mampu apa tidak. Kalau tidak mampu tidak perlu nazar. Dan paling baiknya orang itu tidak nazar. Namun ketika nazar taat wajib diamalkan. Karena itu dia berjanji pada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari wa Ahmad. Bersumber dari Aisyah. Barang siapa yang nazar taat kepada Allah, maka taatilah, laksanakanlah. Nazar mau siam 3 hari, nazar mau berinfak ke masjid, nazar mau membantu fakir miskin, maka wajib dilaksanakan. Itu nazar ketaatan. Karena itu manusia sebelum nazar maka harus perhitungkan saya ini mampu mengerjakan apa tidak. Wa idza kana kadzalik fa huwa min anwa'il ibadah. Maka jika demikian berarti nazar itu bagian daripada macam ibadah. Ketika ibadah itu hanya Allah, tidak boleh kita bernazar kepada selain Allah, bernazar kepada jin, bernazar kepada orang mati tidak diperkenankan. Karena nazar itu ibadah. Li'anna al-ibadah kama 'arafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena ibadah seperti yang dimaknakan, didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah minal wa yardahu minal a'mali wal aqwali dhahirati wal batinah. Ini makna ibadah supaya kita faham. Jadi ibadah itu bukannya sholat, bukan hanya menuntut ilmu. Jadi ibadah itu luas, yaitu segala upaya manusia. Segala upaya manusia, entah berdirinya, duduknya, perginya, berdiamnya di rumah, ya. Likulli ma yuhibbuhullah, apabila itu dicintai oleh Allah. Termasuk kita mencarikan rezeki untuk istri dan anak. Itu bagian daripada ibadah. Karena kita disuruh berinfak kepada keluarga kita. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ya. Wa yardahu, dan juga apabila Allah meridainya. Jadi ibadah itu amalan, itu ucapan kita, duduk kita, berdiri kita, beramal dengan harta kita atau yang lainnya yang diridai oleh Allah Ta'ala. Dan juga yang dicintainya, baik minal aqwal, kita bicara yang bagus, menasihati seorang, menegur ketika orang itu melakukan kemaksiatan. Naam, adz-dzahirati, yang nampak, wal batinati, dan yang samar. Ini makna ibadah. Jadi ibadah itu segala upaya manusia yang ketika diamalkan itu ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diridhoi Allah Ta'ala adalah bagian daripada ibadah. Jadi luas.
Jadi ibadah bukan hanya sholat, termasuk kita mendidik anak, mendidik keluarga, menafkahi istri, dan juga berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman. Ini juga termasuk ibadah. Jadi kalau begitu ibadah ini enggak pernah putus. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Tidak ada waktu untuk kita tidak beribadah. Duduk kita di masjid mendengarkan bagian daripada ibadah. Pulang pergi kita ke masjid bagian daripada ibadah. Kita cari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga bagian daripada ibadah. Fa kullu anwa'it ta'ati allati amara Allah biha. Segala perkara yang menuju kepada taat, yang itu perintah Allah Ta'ala, aw amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, apa dijelaskan di sini? Wa minha al-wafa'u bin nadhari, dan diantaranya ini badannya masih setengah sehat, insyaallah diupayakan agak keras sedikit. Saulah lagi. Fa kullu anwa'it ta'ati allati amara Allah biha. Setiap perkara yang menuju ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, aw amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya minha al-wafa'u bin nadhr, menunaikan nazar. Ibadatun, ini adalah ibadah. Walaupun menurut asal ibadah, nazar itu menunjukkan bakhilnya seseorang. Tapi kalau dia sudah bernazar yang asalnya dilarang menjadi hukum wajib karena dia telah memaksakan dirinya. Faman sarrafa syai'an min hadhil anwa', barang siapa yang memalingkan, ya, yang memberikan ibadah ini kepada selain Allah, nazar bukan karena Allah Ta'ala, nyembelih bukan karena Allah Ta'ala, berinfak bukan karena Allah Ta'ala, sara musyrikan asyirkal akbar, maka menjadi dia itu orang yang musyrik, syirik besar. Ini yang harus kita fahami. Dan kalau syirik besar ini, kalau orangnya tidak mau bertobat, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah mengharamkan dia masuk di dalam surga, dan tempat tinggal dia adalah di neraka. Ini perlunya kita waspada tentang bahayanya syirik. Berapa banyak orang menjauhi mencuri, menjauhi berzina, tapi dia luput dari kesyirikan. Karena syirik ini jarang ada orang yang faham. Berbeda dengan mencuri, berbeda juga berzina, dan juga yang lainnya. Banyak orang tahu kalau itu perbuatan dosa. Selanjutnya, Wasyekh rahimahullah ta'ala fi hadhil abwab, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan bab ini, innama yahki anwa'an taqa'u min ba'dhin nasi wa hiya minasyirki. Nah, maksudnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kenapa bab ini disebut bab nazar. Karena nazar itu bagian daripada kesyirikan jika dia nazarnya bukan karena Allah. Ya, jadi nazar itu dua, ada nazar taat wajib kita laksanakan, ada nazar syirik wajib kita jauhi. Yuridu an yuhadziral muslimina minha, maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin untuk memberi peringatan kepada kita. Wa min dzalika an-nadru li ghairillahi minal jin. Di antaranya orang itu bernazar kepada selain Allah, bernazar kepada jin. Dipanggilnya jin ifrit atau yang lainnya. Ya, maka dia suatu saat akan menyembelih kambing.
atau menyembelih ayam diperuntukkan nazar untuk jin tertentu atau jin ifrit, yang lainnya ini termasuk nazar syirik. Auliya'i wassalihin, nazar untuk yaitu menyelamati orang-orang yang soleh atau orang-orang soleh telah meninggal dunia, datang kepada kuburan mereka bernazar menyembelih binatang, bermaksud untuk bernazar kepada orang telah meninggal dunia. Ini bagian daripada kesyirikan dan itu masih banyak di negeri kita ini. Ashabil kubur, atau dia nazar nanti kalau sudah sembuh penyakitnya saya akan berziarah kubur yang membawa sesuatu. Ini juga termasuk nazar syirik yang harus kita jauhi. Ternyata nazar syirik ini jumlahnya banyak sekali dan sedikit orang yang tidak faham dan sedikit orang yang faham dalam masalah ini. Wa min dzalika wa hadza ibadatun li ghairi azza wa jalla fa huwa syirkun. Ini termasuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Ini perlu kita menasihati kepada keluarga kita. Nah, sekarang alhamdulillah masalah nazar syirik ini mulai berkurang. Dulu kita masih kecil itu diajak oleh yaitu kerabat kita pergi ke kuburan. Saya juga bingung, bawa makanan tumpeng di kuburan, digendong saya. Tapi anehnya di situ itu ya makanan itu dibagi-bagi lalu dimakan sendiri. Terus itu pulang. Saya enggak, ya waktu itu masih umur 6 tahun, masih ingat, digendong oleh bibik saya itu. Ya, jadi yang bawa tumpang dibagi, dibawa ke kuburan. Kenapa tidak dimakan di rumah saja? Nah, ya, ternyata memang sejak dulu begitu orang-orang musyrik itu melakukannya nazar kepada selain Allah, terutama kepada orang yang mati. Wasara katsirun minan nas yatahajjuna ilaiha, dan banyak manusia yang pergi yaitu ke tempat tersebut. Li'annahum qila lahum, karena mereka berkata inna hadhil qubura fiha barakah. Nah, sesungguhnya kuburan ini banyak barokahnya. Barokahnya apa? Ya tidak ada barokahnya. Barokah itu kebaikan yang banyak. Nah, orang ketika meninggal dunia sudah putus. Bagaimana orang datang ke ahli kubur yang dia tidak bisa mendengar kita dan juga tidak bisa menolong kita, lalu mereka manggil-manggil. Kenapa tidak dipanggil yang masih hidup? Memanggil yang masih hidup kita minta bantuan belum tentu mau membantu, karena manusia mempunyai kemampuan yang beda. Nah, aina nufan. Wa fiha naf'un, dianggapnya kuburan itu ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, bahkan madarat. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tajlisu 'alal kuburi, kamu jangan duduk di atas kubur. Wala tusalli 'alaiha, jangan kamu salat di atasnya. Itu sudah sharih jelas dari beliau, larangan duduk-duduk di kuburan dan larangan pula salat di atas kubur. Wa fiha taf'u darar, mereka menganggap bahwasanya di kuburan itu bisa menolak madarat. Tidak bisa menolak madarat, karena orang mati sudah putus amalnya. Beliau bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu. Manusia itu kalau sudah mati ya putus. Kalau masih hidup masih bisa berbuat. Orang mati itu untuk bermanfaat kepada dirinya saja tidak mampu, bagaimana memberi manfaat kepada orang yang lain yang masih hidup. Wa innaha mujarrabah, dianggapnya ini mujarab, bisa mendatangkan manfaat, tidak. Ya, inilah kebanyakan orang pada zaman sekarang ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, mau menikahkan anak pamit dulu pada orang mati. Nah, ketika pamit di sana ada jin yang keluar, yang menjelma orang mati itu bukan orang mati yang hadir, tapi jin. Nah, kamu harus begini, harus begini. Nah, ini, dan kadangkala
bohongnya itu lebih banyak daripada benarnya. Faman nadhara lil qabril fulani, barang siapa nadar kepada kuburan fulan, aw li syekhil fulani, atau kepada syekh fulan, fa innahu yaksulu lahu maqsuduhu, terkadang terkabulkan. Nah ini ujian dari Allah. Ketika mereka mencari pengobatan ke dokter enggak sembuh. Nah setelah dia pergi ke kuburan sembuh. Ini balak ujian. Dan tidak menunjukkan keberhasilan orang ke kuburan, menunjukkan bolehnya. Bukankah pencuri suatu saat berhasil dia mencuri, dapat uang pula? Kadangkala pula tidak berhasil. Nah inilah was-was syaitan. Kadangkala berhasil sekali, itu dibuat ingat oleh iblis supaya berkali-kali manusia ke kuburan. Padahal keberhasilan sekali, dustanya 100 kali. Tapi mereka masih mengingat yang satu ini. In kana maridan yusfa, menurut mereka apabila sakit maka ketika pergi ke kuburan maka menjadi sembuh. Tidak mungkin. Seandainya kuburan itu bisa penyembuh, tidak perlu orang mengadakan dan membangun rumah sakit. Tidak perlu kita pergi ke dokter. Tidak perlu kita pergi ke apotek. Karena apa? Orang mati bisa menyembuhkan penyakit. Ini semuanya tidak masuk akal kita. Wa in kanat imra'atun turidul hamla, ada wanita yang ingin hamil, sudah lama menikah, tidak bisa hamil. Fa innaha idza nadharat lisyaikh fulan, kalian nazar mau pergi ke kuburan syekh fulan, aw lil qabril fulan tahmilu, atau pergi ke kuburan fulan maka dia akan hamil. Ini semuanya kedustaan. Dengan bukti tidak semuanya orang yang wanita yang tidak punya anak pergi ke kuburan lalu punya anak. Ini caranya iblis untuk melabui orang-orang yang zairatul kubur. Fa idza khasala bin nasi ta'akhkhara matarun wa nadharu li hadhil kubur nazalal matar. Ketika dia melihat sudah lama tidak hujan, maka mereka pergi ke alam kubur itu. Lalu hujan, ini hujan karena kita datang ke ahli kubur. Kenapa sekarang yang masa kemarau panjang ini mereka tidak pergi ke kuburan, jumlah kuburan banyak. Lalu minta pada orang mati supaya turun hujan, maka tidak bisa menurunkan hujan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah. Hanya Allah Ta'ala yang menurunkan air hujan dari langit. Selanjutnya, wa qad yaf'aluna hadza wa yaksulu lahum maqsudahum ibtila'an wa imtihanan. Terkadang orang-orang musyrik ini dia melakukan seperti itu dan juga berhasil memberitahu, ini loh ternyata saya sakit ke sana kemari tidak bisa sembuh. Ternyata pergi ke kuburan ini sembuh. Apa katanya ini? Ibtila'an, ini ujian. Wa imtihanan, dan menguji kita. Minallahi ta'ala. Nah, jangankan sekarang orang pergi ke kuburan, orang berjudi suatu saat dia beruntung. Apakah dengan beruntungnya berjudi menjadi halalnya judi? Suatu saat orang itu mencuri dia juga berhasil. Apakah dengan berhasilnya mencuri menjadi sebab halalnya orang itu mencuri? Tentunya tidak. Inilah kesalahpahaman mereka di dalam memahami syariat. Jadi yang penting berhasil, itu salah. Berhasil banyak orang kafir juga berhasil. Ya, orang munafik juga berhasil. Tapi yang dimaksudkan berhasil yang diridhai oleh Allah Ta'ala yang halal, inilah yang wajib diperoleh oleh kaum muslimin. Selanjutnya, wa khusulil maqsud la yadullu ala jawazil fi'li. Dan kita memperoleh tujuan itu bukan menunjukkan bolehnya pekerjaan. Contohnya, jadi ketika orang pergi ke alam kubur, asalnya sakit lalu dia sembuh, ini bukan menunjukkan bolehnya orang melakukan seperti itu. Karena Allah Ta'ala telah membedakan yang haram dan juga yang halal, yang wajib dan juga yang sunnah. Fayajibu ayyutanabbaha li hadhihi subahah. Makanya harus diperhatikan, jangan sampai kita termakan oleh
subhatnya orang ahli kubur. Li'annahum ahlaku biha katsiran minan nas. Karena mereka itu banyak yang rusak akidahnya. Dan ketika mereka pernah pergi ke orang mati itu berhasil, sudah tidak perlu ingat pada Allah. Yang diingat orang mati itu sendiri. Ini bahayanya bagi orang yang berbuat kesyirikan. Yaquluna, mereka mengatakan al-qabrul fulani mujarrab. Oh, kuburan fulan ini mujarab. Mujarab itu terpenuhi doa mereka, terpenuhi permintaan mereka. Ini adalah kebohongan. Tidak ada kuburan yang mujarab. Ya, semua orang meninggal dunia sudah putus, tidak bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Karena Allah Ta'ala beliau bersabda, idza matal insanu in qata amaluhu. Manusia itu kalau sudah mati putus amalnya. Dia sendiri tidak bisa berbuat baik, bagaimana mau mendatangkan kebaikan orang masih hidup. Idza fa'ala al-insanu 'indahu nadhar. Apabila ada orang dia nadhar di kuburan itu, aw dzabahadza bihatan, atau dia menyembelih binatang, yaksulu lahu maqsuduhu. Terkadang mereka terpenuhi maksud saya ini. Ternyata ini berhasil. Itu begitu caranya syaitan. Dan kadangkala dibisiki oleh orang lain. Lewat syaitan yuwaswisu fi sudurina. Tanya si fulan. Orang dulu itu sakit dia. Ya, tetapi pergi ke sana kemari ke dokter tidak sembuh, ternyata pergi ke kuburan fulan ini sembuh. Padahal itu hanya kedustaan. Tapi dibisikkan oleh syaitan. Ini perlunya kita ta'awud kepada Allah Ta'ala, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Fabidzalika in sarafat qulubu katsirun minal awami wal juhan. Nah, dengan sebab inilah banyak hati-hati manusia secara umum ini dia mengikuti orang-orang yang bodoh ini. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan ilmu. Yang diikuti adalah orang yang musyrik. Bagaimana dia mendapatkan petunjuk? Tapi kalau mereka mau menuntut ilmu syar'i, maka ilmu syar'i ini yang membuat akal kita menjadi sehat. Aw hatta ba'du minal ulama ghairul muhaqqiqina ila fi'li hadza. Bahkan juga orang mengaku ulama padahal dia bukan ulama, mengerjakan perkara ini. Falidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Nah, innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin. Ini hadis yang sahih. Artinya yang saya, katanya beliau bersabda, yang saya khawatiri menimpa kepada umatku ini banyak tokoh-tokoh yang menyesatkan. Karena umumnya orang awam lebih banyak daripada orang punya ilmu. Kalau orang punya ilmu tidak mungkin akan tersesat, karena ilmu itu yang menjadi cermin dia, yang menjadi cahaya dia untuk mengetahui yang hak dan yang batil. Karena itu solusi untuk kita supaya kita menuntut ilmu syar'i. Wal khataru syadidatun min hadhil umur. Dan ini bahayanya sangat besar. Kenapa? Li'annaha kasurat fil umami. Karena umumnya umat-umat ini bisababi wujudi hadhil awsan allati sammunha ladrikha. Karena banyaknya patung-patung dan juga kuburan yang dikeramatkannya, banyak manusia yang sifatnya tertipu. Oleh karena itu kalau kita mengubur jenazah saudara kita tidak boleh dikasih kijing. Nah, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dibuat adrika. Adrika itu namanya rumah-rumah kecil. Maka cukup satu jengkal, kemudian diletakkan di kepala saja, tidak di kaki, dan cukup dengan tanah yang ada. Makanya jangan dimasukkan peti. Kalau masuk peti itu nanti petinya sudah besar longgar, akhirnya tanah yang di atas mundung ke atas.
Ya, dan walaupun toh seandainya tanah itu ada airnya tidak mengapa. Orang meninggal dunia lain dengan orang masih hidup. Ya, dan alam di alam kubur tidak sama dengan alam di dunia. Surrifat lahal ibadatu. Nah, man nadhara min nudhurin wa dzabaha li ghairillah, dan kadang mereka pula menyembelih bukan karena Allah Ta'ala, wa tabarruka biha, dan mencari barokah di tempat orang mati itu, wa tawafi biha, dan juga mengelilingi. Tawaf itu ibadah, karena Allah berfirman falyattawafu bil baitil atiq, maka tawaflah di Baitullah. Cuma kita tawaf ke Baitullah itu bukan menyembah batu. Makanya Umar bin Khattab memberitahu, wahai Ka'bah, kamu itu batu. Seandainya Allah Ta'ala tidak mensyariatkan kami untuk mengelilingi kamu, saya tidak mengelilingi. Makanya kita tidak boleh mengelilingi batu kecuali Ka'bah. Karena Allah berfirman wal yattawafu bil baitil atiq, tawaflah kamu ke Baitullah al-Atiq, yaitu Ka'bah. Dan kita bermaksud tawaf itu bukan beribadah kepada batu, namun melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yang itu merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa du'a'un indaha, dan tidak boleh kita berdoa di sisi kubur. Ya, karena doa itu ibadah. Sholat di atas kubur tidak boleh, kecuali kalau kita menyolati jenazah yang kita belum menyolati, kita terlambat boleh. Dan karena menyolati jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, hanya berdoa. Awistighasati biha min dunillahi azza wa jalla, atau beristighasah, minta perlindungan kepada orang-orang meninggal dunia, maka hukumnya syirik. Karena Allah Ta'ala berfirman idh tastaghisuna rabbakum, maka adalah kamu beristighasah, minta perlindungan kepada Rabbmu, yaitu Allah. Jazakallah. Kemudian berikutnya wan nadhru ala qismaini, nadhar itu ada dua. Nadharu ta'atin wa nadharu maksiyah. Nah, ya, nadhar ta'at seperti itu tadi, nanti kalau saya punya duit, saya dapat rezeki, saya akan membantu anak yatim, ya. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya akan sholat di masjid. Ya, itu namanya nadhar ketaatan, wajib dilaksanakan. Wa nadharu maksiatin, dan nadhar maksiat, maka ini tidak boleh kita amalkan, karena nadhar itu ibadah. Bagaimana melakukan kemaksiatan? Fa nadhru ta'ati, maka nadhar ta'at mislu al-i'tikafu fil masjidil haram. Nah, ya, jadi orang nanti kalau saya punya duit, saya akan i'tikaf di Masjidil Haram. Dan kalau mampu, maka wajib dilaksanakan, karena nazar untuk ibadah kepada Allah. Awis sholati fil Masjidil Haram, atau sholat di Masjidil Haram. Adapun ya kawan, kita kalau ada sembuh nanti saya mau sholat di Masjid Agung, tidak ada dalilnya. Karena ada hadis la tasuddur rihal illa ila salasati masajida. Tidak boleh orang itu memaksakan bepergian untuk ibadah kecuali 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah, yang itu dilibatkan 100.000 pahalanya. Yang nomor 2 Masjid Nabawi, yang itu 1.000 pahalanya. Yang nomor 3 Masjidil Aqsa, yang itu 500 dikalikan pahalanya. Itu bagi orang yang nazar untuk, kecuali kalau kita memangnya pergi ke tempat masjid yang lain, itu karena masjid yang ditempati di tetangga kita banyak mengamalkan kebid'ahan. Kalau kita ingin mencari masjid yang imamnya ahli sunnah, boleh, innamal a'malu binniyat. Awil Masjidil Aqsa al Masjidil Nabawi au ghairiha minal masajid
yanduru ayyusalla fi akhadil masajid salasah, maka hanya diperbolehkan 3 masjid saja. Wa yusafiru ilai min ajli dzalika, dan dia pergi untuk melaksanakan nadarnya. Hadza nadharu ta'ah, ini adalah nadar untuk taat. Wa huwa fil asli ghairu wajibin. Menurut asal orang itu sholat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa tidak wajib, tapi menjadi wajib ketika dia nadari. Lakin lamma nadarahu wajaba alaihi binadarihi. Ketika dia bernadar, maka dia wajib melaksanakan nadarnya. Wa dukhuli fin nadari ibtidaan ghairu muraghabin fihi. Ya. Pertama kita nadar itu memang tidak dianjurkan, karena itu menunjukkan kebakhilan seseorang. Tapi kalau sudah memperkuat azam maka menjadi wajib, sehingga kita harus melaksanakan yufuna bin nadri. Wa fi nahyi wan nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nudur. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita nadar. Jadi menurut asal nadar itu tidak boleh, karena menunjukkan bakhilnya seseorang. Dia mau meningkatkan ibadahnya kalau maksud dia terpenuhi oleh Allah. Qala la tanduru fa innan nadhara la ya'ti bi khairin. Ini hadisnya. Maka beliau bersabda, janganlah kamu sering nadar, karena nadar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju bihi minal bakhil, tapi itu keluar dari orang yang bakhil beribadah. Ya, ini perlunya kita memahami. Karena kita lebih baik beramal soleh dulu. Nanti yaitu Allah Ta'ala memberi kita atau tidak, karena orang beramal soleh sudah mendapatkan pahala. Berapa banyak orang sakit, lalu nanti kalau saya sembuh saya ingin gini. Lebih bagus sebelum dia sembuh beramal soleh. Wadzalika li anna al-insana fi sa'atin min umuri ta'ati ghairi wajibah. Karena manusia itu punya waktu yang luas, punya waktu yang lapang dalam ketaatan yang sifatnya bukan wajib. Amal-amal sunnah lebih banyak daripada yang wajib. Maka silakan manusia untuk beramal yang sunnah, tidaklah mewajibkan dirinya untuk mengamalkan yang wajib, khawatir dia tidak mampu melaksanakannya. Insya'a fa'alaha wa lahu ajrun, jika dia yaitu melakukannya maka dia dapat pahala. Wa insya'a tarakaha wa la kharja alaihi, kalau dia menginginkan meninggalkannya maka dia tidak berdosa. Jadi menurut asal taat kita pada Allah Ta'ala ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang sunnah itu maknanya bil ikhtiar. Kita kalau mampu ya kita laksanakan, kalau tidak mampu kita tidak melaksanakannya. Wallahu la yuhibbu lana an nukallifa anfusana syai'an lam yujib alaihana. Maka Allah Ta'ala tidak mewajibkan kita yang mana kita tidak mampu. Ya, jadi inilah kebaikan Islam. Lain dengan perintah manusia dipaksakan harus mampu. Kalau perintah Allah Ta'ala tidak, maka Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Dan juga ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra. Allah menghendaki kamu itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kamu itu kesusahan atau kesulitan. Begitulah ya yang dapat disampaikan. Dan waktu sudah masuk waktu isya kurang setengah menit, dan insya Allah hal ini akan kita sambung penjelasan yang lain agar kita bisa menimba ilmu ini untuk memperbaiki diri kita, dan juga kalau mungkin kita bisa menasihati keluarga kita supaya kita menjadi tetap orang yang husnul khatimah, beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.